Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga saya alhamdulillah bisa membuat video ini untuk tugas mata kuliah Ulumul Quran. Dan tak lupa marilah kita junjungkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum dimulai video ini, yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran pada kelas 1F. Perkenalkan, nama saya Almanda Nadia Zahra dari kelas 1F dengan NIM 1251010-267, akan mempresentasikan dan akan menjelaskan dan menceritakan tentang materi mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Sejarah Nuzulul Quran. Apa sih Nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran yaitu merupakan peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu kitab suci umat muslim dari Allah kepada Nabi Muhammad. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Sampai sekarang Al-Quran menjadi pedoman dan landasan hukum dan agama bagi umat Islam. Secara bahasa, nuzulul Quran diambil dari kata nazala yunazilu tanzilan, yang artinya turun secara berangsur-angsur, dan dari kata anzala yunzilu inzalan, yang artinya menurunkan. Dan secara terminologi, nuzulul Quran berarti fase atau cara turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi makna dari kata ini di mana Al-Quran tidak turun secara langsung seluruh ayatnya turun bersamaan, tapi di mana setiap ayat turun dengan peristiwa dan keadaan Rasulullah SAW pada saat itu. Jadi peristiwa nuzul Quran yaitu peristiwa di mana Al-Quran diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi wahyu pertama yang diturunkan dan dimulainya kenabian Rasulullah SAW. Dan nuzul Quran diambil dari kedua kata, yaitu nuzulul yang artinya turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, di mana sebelumnya Al-Quran berada di Lauh Mahfuz. Dan Al-Quran yang diambil dari kata Al-Quran yaitu kitab suci umat muslim. Nuzulul Quran juga memiliki dua fase utama. Fase pertama yaitu di mana Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Peristiwa ini terjadi di mana Al-Quran turun secara sekaligus dan total dari Lauh Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Dan peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan fase yang kedua yaitu di mana Al-Quran turun dari langit dunia Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dari langit dunia inilah Al-Quran kemudian diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, di mana selama proses penurunan ini berlangsung sekurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau sekitar 23 tahun. Sesuai dengan tantangan, peristiwa, dan kebutuhan umat muslim yang terjadi pada saat itu. Gimana sih awal mula terjadinya peristiwa nuzul Quran? Jadi ceritanya pada hari itu, pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, di mana Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Beliau sedang melakukan kebiasaannya menyendiri di dalam Gua Hira. Tak lama dari diamnya beliau di Gua Hira, muncullah sosok asing yang besar. Dan sosok asing yang besar membuat beliau ketakutan. Dan ternyata sosok besar dan asing itu adalah malaikat Jibril. Tubuh beliau gemetaran dan ketakutan dan terkejut karena kehadiran malaikat Jibril di dalam Gua Hira. Tak lama kemudian malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah dengan erat sampai Rasulullah diceritakan bahwa Rasulullah saking eratnya sampai sulit untuk bernafas. Setelah itu malaikat Jibril pun bicara Iqra selama 3 kali, yang artinya bacalah.
Kemudian Nabi Muhammad tuh menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril berkata dengan membaca surat Al-Alaq ayat 1-5, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan dari perkataan malaikat Jibril itulah munculnya wahyu pertama dari langit dunia kepada Rasulullah dan menjadi awal mula kenabian Rasulullah SAW. Kalian tahu nggak di malam nuzul Quran juga ada beberapa keistimewaan loh. Di antaranya yaitu pada malam nuzul Quran adanya malam yang penuh keberkahan. Kenapa disebut keberkahan? Karena pada malam itu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya turun ke bumi untuk mengatur semua urusan yang dijelaskan pada di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli yang artinya pada malam itu turunlah malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi pada malam ini malaikat-malaikat turun ke bumi untuk melindungi umat-umat muslim yang sedang beribadah, yang dimana bahkan setan sekalipun tidak dapat mengganggu dan berbuat buruk pada malam itu. Dan keistimewaan yang lainnya yaitu malam nuzulul Quran, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sama halnya seperti malam Lailatul Qadar, yang dimana malam ini tidak berbeda jauh karena malam nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan dari langit dunia Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan pada malam Lailatul Qadar itu sendiri turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi apa yang dimaksud dari lebih baik dari 1000 bulan ini bukan berarti ada 1000 bulan di langit, tapi maksudnya yaitu kita beribadah, sholat, zikir, puasa, baca Al-Quran, dan sedekah dan segala bentuk ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan kita lakukan berkali-kali selama 1000 bulan itu. Tapi jika kita mengerjakan ibadah, mengaji, zikir, baca Al-Quran, sholat pada satu malam, yaitu malam nuzulul Quran, maka kebaikan dan pahala keberkahan yang kita dapatkan pada malam itu sama halnya seperti kita melakukan ibadah kita selama 1000 bulan sebelumnya. Tapi ini lebih baik dari 1000 bulan yang kita lakukan. Karena gitu kita tidak boleh meninggalkan nuzul Quran, apalagi saat ini kita dikit lagi mau Ramadan. Semoga di Ramadan selanjutnya kita bisa berkumpul bersama-sama keluarga kita dan bisa mendapat keberkahan di malam nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar, dan menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.